Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Dalam kesempatan kali ini bersama saya Ibu Diah Mulyani dari SD Negeri 9 Sragen, dalam ruang belajar KKG PI Kecamatan Sragen, kita akan belajar materi kelas 5 bab 5 tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Baiklah, langsung saja kita simak video pembelajarannya. Bab 5 Kisah Teladan Luqmanul Hakim. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester genap. Anak-anak, mari kita mengenal siapakah Luqman Al-Hakim. Tentang Luqman Al-Hakim. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Beliau juga menjadi guru Nabi Daud alaihissalam. Karena kebijaksanaannya, ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Kisah Luqman dan anaknya. Suatu hari, Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan menuju kota. Luqman naik keledai, sedangkan anaknya berjalan di sampingnya. Orang-orang memperbincangkannya, bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai sementara anaknya dibiarkan berjalan. Lalu setelah mendengarnya, Luqman pun turun dari keledainya. Kemudian, anaknya naik keledai, sedangkan Luqman berjalan di sampingnya. Namun, orang-orang yang melihat kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan sedangkan dia naik keledainya. Lalu setelah mendengarnya, Luqman dan anaknya menaiki keledai. Namun, lagi-lagi orang memperbincangkan mereka. Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus? Kasihan sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan tidak menaiki keledainya. Mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun, lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana bisa ada dua orang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki? Luqman kemudian diam. Sampai kota, Luqman memberi nasihat kepada anaknya, bahwasanya apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan Luqman Al-Hakim. Kemuliaan yang dimiliki Luqman Al-Hakim diantaranya selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh, ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Nasihat Luqman pada anaknya. Beberapa nasihat Luqman kepada anaknya yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Jangan mempersekutukan Allah, terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 13. 2. Anjuran berbuat baik kepada orang tua, terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 14-15. 3. Kesadaran akan pengawasan Allah, terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 16. 4. Mengerjakan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar, terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 17. 5. Tidak sombong, terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 18. 6. Bersikap sederhana, terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 19. Jadi kesimpulannya, Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Beliau seorang ayah yang bijaksana. Beliau bukan seorang nabi, tapi dia sangat mulia. Beliau berasal dari kebangsaan Habsyi, berasal dari wilayah Sudan.
Beliau sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga namanya diabadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Luqman mendapat gelar hakim, yang artinya orang yang bijaksana. Luqman sangat sayang kepada putranya, sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepadanya. Nah, setelah anak-anak mengetahui kisah teladan Luqman Al-Hakim, coba kerjakan latihan evaluasi berikut ini. Alhamdulillah, materi pembelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang anak-anak dapat memahami kisah keteladanan dari Luqman Al-Hakim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.